Selamat pagi, Shalom semua kaum remaja dan pemuda yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam kelas sekolah minggu hari ini. Namun sebelum kita melihat pelajaran hari ini, di pelajaran 8, mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa bersama-sama, minta pimpinan Tuhan untuk menolong supaya kita bisa memahami dan meyakini janji Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk kesempatan pagi ini kami boleh mendalami firman-Mu berkaitan dengan Engkau menepati janji-Mu dalam hidup umat-Mu. Berkatilah, buka hati kami, dan isilah dengan kebenaran-Mu. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan kami semakin mengasihi-Mu. Sehingga janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman semua. Apakah Anda sudah membaca pelajaran 8 hari ini? Dan juga sudah, saya percaya pelajaran 7 sudah selesai. Dan kita sekarang ada di pelajaran 8. Dan nanti akan ada pelajaran 9 yang berkaitan satu dengan yang lain. Dalam pelajaran 8 hari ini, judulnya adalah Tuhanku menepati janjinya. Diambil dari Kejadian pasal 18, mulai ayat 1 sampai 15, dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Saya rindu baca 2 ayat saja di dalam Kejadian pasal 21, mulai ayat 1 dan 2. Kita bisa melihat sampai ayat 3, kita bisa melihat bagian ini. Mari kita baca bersama-sama. Pasal 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kaum muda yang terkasih, hari ini kita akan coba melihat Tuhanku menepati janjinya. Apa tujuan dari pelajaran 8 hari ini? Kita dibawa untuk bisa mengerti dan juga meyakini bahwa Allah, Dia menepati janjinya dan Ia dapat dipercayai dalam segala sesuatu. Nah, ini yang paling penting di sini yang menjadi tujuan kita. Ini tidak lepas dari tujuan ini untuk kita bisa mendalami bagian ini. Nah, kalau kita bicara janji, semua orang pernah berpengalaman dengan janji, betul? Baik kita berjanji maupun kita dijanjikan. Tetapi yang menjadi persoalan dalam janji ini adalah apakah janji itu terlaksana atau tidak. Nah, ini penting bagi kita. Ini sangat baik untuk kita pahami. Dalam bagian ini ada banyak orang menebar janji, namun mereka dengan mudah mengingkarinya. Betul? Akibatnya kalau orang menebar janji lalu mengingkari, apa yang terjadi? Banyak orang yang terluka, sakit hati, dan bahkan tidak lagi mempercayai orang yang berjanji karena ingkar janji. Contoh, kalau kita pacarnya berjanji, ya kita mau jalan-jalan, tiba-tiba tidak jadi, dibatalkan. Karena tidak ada informasi yang jelas. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti tidak suka. Betul? Kita terasa dibohongi. Dan kita tidak lagi bisa mempercayai. Kalau suatu saat dia berjanji seperti itu lagi. Betul? Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang berjanji dan dia menepatinya? Banyak orang seperti ini. Dia dapat dipercayai karena dia menepati janji. Jadi ketika dia berjanji, kita pasti akan bangga, senang. Betul? Dengan janjinya. Karena dia akan menepati. Ada banyak juga yang seperti itu. Ini yang luar biasa yang kita boleh lihat di dalam hal janji. Janji ditetapkan untuk ditepati. Kenapa untuk ditepati? Agar
di antara pribadi manusia yang berjanji dapat terpelihara baik. Satu dengan yang lain dapat menjaga hubungan. Betul? Manusia bisa berjanji dan juga bisa menepati janji, tetapi juga bisa mengingkarinya. Pertanyaannya buat kita sekarang adalah bagaimana dengan Tuhan yang berjanji atau yang memberi janji kepada umatnya? Apakah ditepatinya? Nah, ini yang menarik yang perlu kita selidiki dalam bagian ini. Mari kita belajar dari beberapa sifat Allah yang meneguhkan, menguatkan, meyakinkan kita bahwa Dia Allah yang menepati janjinya dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya sedikit pun, ya, kepada umatnya, termasuk kepada Abraham yang kita akan pelajari pada kesempatan saat ini. Nanti kita akan lihat. Coba kita lihat yang pertama, bagaimana sifat Allah ketika Dia berjanji kepada Abraham dan kepada Sarah sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dalam hidup mereka. Dikatakan di bagian yang pertama, kalau kita lihat di sini bahwa Dia Allah yang layak dipercaya. Luar biasa bahasa ini, ya. Dia layak dipercaya. Dia Allah yang layak dipercaya. Kalau kita dalami Kejadian pasal 15, kita akan temukan di situ bahwa Abram, ya, dalam keadaan yang sudah tua. Ya, Abraham atau Abram, dia dalam keadaan yang sudah tua. Dan dia menyadari akan hal itu. Kalau kita lihat di dalam pasal 15, ya. Dan dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki keturunan sebagai ahli warisnya. Yang pasti secara manusia kalau kita belajar di pasal 15, kita akan temukan bahwa Abraham secara manusia dia mulai goyah, bimbang akan keadaan hidupnya. Makanya kalau saudara lihat di dalam ayat 2, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata begini, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer yang orang Damsyik itu." Coba bayangkan, ada kegoyangan di sini, ya, yang sungguh-sungguh diperlihatkan oleh Abraham. Namun kalau kita mundur sedikit di pasal 12, kita akan temukan di sana bagaimana janji Allah kepada Abraham bahwa, nah ini yang menarik, ya, bahwa Abraham akan diberikan keturunan dan akan ada ahli waris yang akan hadir di dalam keluarga Abraham dan Sarah. Kalau lihat pasal 12 ayat 2, dia bilang begini, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ini janji yang luar biasa yang Abraham berikan kepada Tuhan berikan kepada Abraham. Perhatikan dengan baik yang diterangkan dalam bagian ini. Ya, pada saat Abraham bimbang, ya, apa yang terjadi? Yang Tuhan buktikan kepada Abraham. Allah, kata Alkitab, tidak membiarkannya. Tuhan menyatakannya dalam suatu penglihatan kepada Abraham sebagai bukti peneguhan tentang janjinya kepada Abraham. Kalau saudara lihat di dalam pasal 15, mulai ayat 5 sampai ayat 6, firman Tuhan bilang begini. Dia meyakinkan Abraham. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit." Coba bayangkan, coba lihat ke langit. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah hendaknya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Wah, luar biasa. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran di dalam hidup Abraham. Ya, jadi ini membuktikan kepada kita bahwa Allah memimpin dan Allah menyertai dan mengadakan apa yang dijanjikannya kepada Abraham.
Demikian kalau kita lihat di dalam pasal 17, Allah kembali meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham sebagai tanda sunat, sebagai meterai karya Allah atau kasih karunia Allah dalam kehidupan Abraham. Dan kalau kita baca di dalam pasal 17, kita akan menemukan bagaimana nama Abraham diubah dari Abram menjadi Abraham. Karena Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Coba lihat di dalam pasal 17 ayat 4 dan 5. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa yang besar, bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan apa? Abraham. Betul? Melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Luar biasa. Hal serupa juga dilakukan Allah terhadap siapa? Selain Abraham, Sarah istrinya. Apa yang dibuat oleh Tuhan kepada Sarah? Ia mengubah nama dari istri Abraham ini. Dari Sarai menjadi apa? Sarah. Karena dialah yang akan memberikan keturunan kepada Abraham. Ini luar biasa sekali ini. Dan Allah memberkatinya sehingga ia menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Dan raja-raja bangsa-bangsa akan hadir, lahir daripadanya. Ayat 15 sampai 16 firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 17. Dia berkata begini. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Dan raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Luar biasa, betul? Ini hebat sekali. Setahun sebelum Ishak lahir, Abraham sudah berusia berapa? Dari janji yang Tuhan kasih kepada dia. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham berusia 75 tahun. Dan sesudah Abraham digantikan oleh Allah namanya dari Abram menjadi Abraham. Dan sebelum Ishak lahir dari rahimnya Sarah, Abraham berusia 99 tahun. Berarti ada berapa? 24 tahun dari janji sampai sebelum Ishak lahir. Allah kembali menubuhkan janjinya kepada Abraham. 45 tahun. Bahwa 1 tahun kemudian semenjak perjumpaan dengan Tuhan yang disampaikan di dalam pasal 17 tadi, Sarah akan melahirkan anak baginya. Ini luar biasa. Dan ini semua menegaskan kepada kita bahwa janji Allah pasti digenapi. Amin. Dan Allah layak dipercayai. Itulah sebabnya Allah mau kita hidup dan bertumbuh serta berjalan dengan mempercayai janji Dia. Sehingga kita sanggup dapat berjalan dengan Tuhan. Dan menepati apa saja yang, maksudnya Tuhan menepati apa saja yang Dia kehendaki di dalam hidup kita yang Dia janjikan. Coba bayangkan, 24 tahun sebelum Ishak lahir, ya, Tuhan kembali datang kepada Abraham. Dan 1 tahun kemudian Ishak lahir. Berarti Abraham menunggu janji Tuhan untuk digenapi dalam hidupnya. Dan istrinya Sarah mengandung dan melahirkan Ishak selama 25 tahun. Ya, dari umur 75 tahun Ishak lahir, Abraham sudah 100 tahun. Berarti 25 tahun dia menunggu janji Allah. Apakah janjinya ditepati? Yes, ditepati. Dan dia mendapatkan keturunan sebagai ahli waris untuk menjadi bapa bangsa. Ya? Dan Ishak dia menjadi keturunan yang membawa ribuan jiwa sampai hari ini. Luar biasa. Ya, yang kedua kalau kita lihat, ya, apa yang disebutkan dari sifat Allah yang diberikan kepada Abraham dan juga Sarah. Selain tadi dia
menepati janji. Nah, sekarang Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Wah, luar biasa ya. Allah setia terhadap perjanjiannya. Kalau saudara perhatikan di dalam pasal 18, kita kembali memperhatikan di situ bahwa Allah hadir bagi Abraham. Betul? Kalau lihat ayat 18, pasal 18, khususnya ayat 10, kalau saudara bisa baca bagian itu, saudara akan temukan dan kita akan memastikan di situ. Dan dalam bagian ini akan meyakinkan kita bahwa Allah senantiasa setia dan mengawal janjinya kepada Abraham. Ayat 10 di dalam pasal 18 dikatakan begini. Bagian ini memberitahu kepada kita seperti ini. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi dia berjanji untuk mengawal janjinya di pasal 12, ya, di pasal 12, dan dia mengawal sampai hari di mana Tuhan datang kembali kepada Abraham dalam pasal 18 ini. Walaupun kalau kita lihat di dalam pengawalan janji ini ada insiden yang terjadi dalam hidup Sarah. Ya, ketika dia mendengar bahwa Tuhan berkata dia akan mendapatkan keturunan dari Sarah sebagai ahli waris dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Insiden apa di situ? Sarah tertawa. Dia mendengar perkataan Allah kepada Abraham. Coba bayangkan. Waktu mungkin Tuhan bicara, Sarah mendengar dan dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena dia sudah tua. Mana mungkin dia bisa melahirkan seorang anak? Tertawa bisa diartikan banyak, tetapi dalam peristiwa Sarah tertawa, hal ini lebih kepada ketidakyakinan Sarah akan perkataan Allah. Sebab Sarah dikatakan di dalam Alkitab sudah layu atau mati haid, ya, sudah tua. Dan apa yang terjadi setelah Allah mendengar apa yang diucapkan Sarah? Ayat 14, coba saudara perhatikan di dalam pasal 18. Dia bilang begini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kembali Allah menguatkan, ya, janjinya kepada Abraham bahwa Sarah akan mendapatkan keturunan dari Abraham. Kemudian tepat seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Sarah dia mengandung. Dan Alkitab bilang dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Luar biasa. Yang sudah di usia usur, ya, sudah di usia lanjut 100 tahun. Coba bayangkan, dia masih punya keturunan. Luar biasa, ya. Makanya ketika dia mendapatkan keturunan, Abraham dalam Kejadian pasal 21 ayat 2-3 berkata bahwa Abraham menamakan anak itu Ishak. Bisa bayangkan, Abraham di usia 75 tahun yang lalu, Tuhan memberikan janji kepadanya untuk mendapatkan keturunan. Dan kalau saudara bisa lihat, digenapi di usia 100 tahun. Berarti ada 25 tahun Abraham dia menunggu janji Tuhan untuk mendapatkan ahli waris di dalam hidupnya melalui istrinya Sarah. Apakah janji Allah selama 25 tahun itu dibuktikan? Ya, tepat sekali. Yes. Karena dia Allah yang setia kepada janjinya. Ya, dia tidak mungkin mengingkari janji. Itulah kehebatan Allah kita. Itulah luar biasa Tuhan kita yang selalu setia kepada janjinya. Intinya kalau kita lihat dalam poin 2 ini, janji Tuhan adalah janji yang murni. Betul? Dan Allah tidak pernah melanggar perjanjiannya. Dan Allah juga dikatakan di sini, dia menjanjikan apa yang dia janjikan tidak akan pernah berubah. Luar biasa. Demikian dengan kita ketika dia berjanji dalam hidup kita, dia tidak akan pernah merubah janji itu dalam hidup kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, janjinya kita akan beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan dia berjanji, dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Itu yang kalian harus pegang.
Sebagai kaum muda, ketika saudara bergaul, pegang janji Tuhan. Dia akan menyertai. Dia tidak akan mempermalukan. Asal kalian tidak berubah. Jangan belajar dari Abraham. Abraham berubah. Tapi Tuhan dan janjinya tidak berubah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Bahwa dia Allah yang tidak berubah. Kalau kita sudah lihat atau kita ikuti pelajaran yang 7 pada waktu yang lalu atau minggu yang lalu, di sana dikatakan bahwa Abraham dia menyimpang, ya. Menyimpang dari apa? Dari panggilannya kepada Tuhan. Betul? Betul ya? Dia menyimpang. Hal ini memastikan kepada kita bahwa yang berubah dan yang menyimpang dan yang ingkar janji adalah manusia atau Abraham. Bukan Tuhan, bukan janji Tuhan yang berubah, tetapi Abrahamlah yang berubah. Janji Tuhan kepada Abraham tidak berubah, walaupun Abraham harus menunggu 25 tahun, ya. Dan Tuhan tidak membatalkan janjinya, walaupun Abraham sudah di usia usur, di usia lanjut, janjinya tetap berlaku. Dia mendapatkan keturunan dari istrinya Sarah sebagai ahli waris. Tapi kalau kita lihat pelajaran 7 kemarin, Abraham yang berulang kali membuat kesalahan demi kesalahan. Ya, dosa yang dibuat Abraham. Tetapi janji Tuhan kepada Abraham tetap berjalan. Karena Tuhan mengasihi Abraham. Ini luar biasa di sini. Bukan berarti kita sudah dalam Tuhan terus berbuat dosa terus supaya kasih karunia bertambah-tambah dalam hidup kita. No, bukan itu. Bukan itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Yang Tuhan minta kepada kita kesetiaan dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Abraham. Apa yang bisa kita dapatkan dari bagian ini? Dalam poin yang ketiga ini, bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap janjinya. Dan apa yang difirmankannya digenapinya tepat pada waktunya Tuhan. Karena itu kita diminta dalam bagian ini agar sungguh-sungguh kita menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena Ia setia dan juga Ia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Manusia boleh mengingkarinya, tapi Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, ya, membuat satu hubungan yang intim dengan Tuhan, disitulah janji Tuhan bekerja bagi kita. Dia akan menyertai, melingkupi, dan memberkati kita. Kalaupun kita tidak berkati, berarti yang berubah adalah kita. Ya, yang berubah adalah kita. Karena Ia setia dan tidak pernah ingkar janji. Setiap pergumulan hidup kita justru harus dilihat sebagai ujian iman. Dengan demikian kita dapat mengatasi persoalan hidup kita. Pergumulan apapun itu, sebagai kaum muda, studi, ya, pergaulan, pekerjaan, usaha, mungkin kalau kita punya usaha, apapun itu, pasangan hidup, mari bawa kepada Tuhan dan imani janjinya bahwa Dia akan memberi yang terbaik dalam hidup kita, tepat pada waktunya, yang kita butuhkan, bukan ya yang kita inginkan. Nah, ini yang penting dalam hidup kita, ya. Kesimpulannya di sini, saya hanya pendek saja untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari 3 poin ini, yang sungguh-sungguh baik sekali untuk kita memahami tentang sifat Allah dalam menepati janjinya dalam hidup kita. Bahwa jangan pernah, ya, ragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah tidak pernah lalai dalam menepati setiap janjinya dalam hidup kita. Dia selalu hadir bagi kita. Dia selalu ada bagi kaum muda, apapun pergumulan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertaimu dan memberkati kita semuanya. Selamat berdiskusi dalam kelas sekolah minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran hari ini.
meteraikan dalam jiwa kami, dan biarlah itu boleh menjadi pegangan yang kuat bahwa janji-Mu tidak berubah, dan kami perlu kesetiaan dan kepatuhan dalam menikmati dan mengalami janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Berkati kaum remaja dan kaum muda dan para guru yang akan mengajarkan mereka dalam diskusi Zoom meeting nanti. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.